misalnya satu infotainment dia minta 300 300 apa tuh bang? 3 juta lah. Satu infotainment. Satu infotainment. Angel nih gimana bang, udah cukup lama ya bang ya dari Ya, Polres lama. itu. Gimana bang Oli? Laporannya sih udah lama, terus prosesnya juga udah berjalan. Cuman yang bikin apa ini berjalannya santai karena Angel nggak datang nih. Kalau bahasa orang ininya nggak nongol-nongol. Batang hidungnya kalau bahasa ini kan batang hidungnya ya. Mungkin bukan batang hidungnya lah. Apa yang nggak nongol-nongol tuh matanya nggak nongol. Jadi ya nggak nongol. Nah, nggak apa-apa. Dia berjalan terus panggilan juga berjalan ya. Pada titik ini kan titik bulan Desember, di mana saya juga nggak perlu apa buru-buru juga kan. Desember kan ada tahun baru, ada ini biarkan teman-teman penyidik polisi itu kemudian menikmati akhir tahun dulu lah ya kan. Nanti kalau memang ini kan udah tanggal 17 ya paling enggak Januari kita mulai lagi. Tapi ini satu hal yang paling penting, kalau Angel nggak datang juga timbullah yang namanya upaya paksa. Upaya paksa ini menjemput paksa seseorang karena dia tidak mematuhi undang-undang gitu. Jadi ada pasalnya kan di KUHP kan. Jadi timbullah upaya paksa namanya. Kalau sekarang sih penyidikan namanya jemput bawa. Jemput bawa salah satu bagian dari upaya paksa gitu ya. Nah kita tunggu di Januari ini, nggak apa-apa. Angel juga kan perlu pengen hidup bebas juga di bulan Desember akhir tahun. Masa kita kejar-kejar kan kasihan juga kan. Kita juga ada rasa kasihan juga kan. Ngasih kesempatan buat liburan Iya, tahun buat dan Oli. liburan doang, liburan akhir tahun. Bang, berarti sudah total berapa kali mangkirin Angel? Angel 2 kali mangkir, Dua kali 2 kali mangkir, mangkir. Oke. Bang, kalau boleh flashback sedikit ya bang nih ya, Iya. karena ini isunya lagi naik lagi nih bang. Awalnya tuh dijanjikan apa sih bang sama Angel, kalau yang belum tahu nih secara singkat aja bang? Secara singkat ya, memang awalnya kita sebenarnya tuh rencananya cuma bikin video klip, ya kan. Agenda kita bikin video klip. Angel saya ajak dong, ayo kita bikin video klip lagu-lagu saya, lagu-lagu di Ulpa Project ini kan bandnya kan. Dia setuju. Cuman belakangan di kemudian hari dia bilang, ayo bang kita ramaikan dengan infotainment. Maksudnya ya kita ramaikan dengan infotainment bang supaya nanti ada di TV dulu kan proses pembuatan video klipnya. Ya monggo saja, nggak ada persoalan. Nah kita kan oke saja kan, sampai pada titik kemudian dia menceritakan beberapa hal yang harus dilaksanakan ketika mengundang infotainment. Ya apa aja tuh, harus begini gitu. Udah ya sudah kita penuhin kan, karena ada angka-angka yang keluar kan. Angkanya besar-besar, ini angka-angka yang nggak rasional Sebut aja, sebenarnya. Bang, boleh, Bang. Sebut aja boleh kalau boleh. Oh iya, misalnya satu infotainment dia minta 300 300 apa tuh bang? 3 juta lah. Satu infotainment. Satu infotainment. Lah, ini kan makanya nggak masuk akal kan. Sementara kita paham sekali kan gitu. Oh mungkin dia pengen ngerjain kita kali kan dari awal kita. Tapi kan kita tujuannya supaya bikin video klip ini tuntas dulu nih. Kalau enggak kan kita udah kadung janji sama banyak orang kan, makanya harus jalan. Tapi ini di ujung dia minta itu. Ketika kita udah persiapan bikin video klip rapi dengan semua personil sama tim, tiba-tiba dia nyelondong. Kalau enggak dia ngambek kan gitu. Karena dia pengen juga ada supaya disorot di infotainment. Bukan aku ya, dia yang mau disorot di infotainment kan. Idenya dari dia. Dari dia. Nah, itu baru sampai ke situ. Kita nggak tahu ada apa di balik pikirannya. Kita nggak tahu, kita polos-polosan aja ya kan. Karena namanya juga kerjasama kan. Nah, baru yang kedua, kemudian, bang kita perlu gimmick bang. Oh, gimmick. Emang kan kalau yang namanya Angel Elga ini kan jagoan gimmick ini. Dari zamannya dia dengan Mas Vicky Prasetyo kan gimmick terus itu kan. Queen ya bang. Queen kan gitu. Maksudnya gimana? Gini bang, kita atur supaya pas di ini kita seolah-olah saya beli tas Hermes. Kemudian tas Hermes ini nanti dipakai di sana terus diberitakan di infotainment juga. Iya oke, nggak ada persoalan kan. Kenapa? Karena video klip udah rapi juga, kita udah siap. Berapa Hermes itu harganya? Namanya kita orang hidup biasa-biasa aja kan, nggak ngerti tas mahal tas murah kan. Harganya 2,8 sampai 3 miliar bang. Sudah ada nih penjualnya sudah siap. Dia kan sudah siapkan penjualnya. Dan dia mau membeli. Terus gimana? Iya, abang belikan buat gimmick di acara infotainment. Tas itu buat gimmick. Jadi tas itu buat acara di kita juga tuh kan, tas Hermes. Itu tas Hermes.
ini udah mulai nggak rasional, tapi nggak apa-apa, udah telanjur, kita udah bikin komitmen kan, komitmen kan mahal. Nah setelah itu ya sudahlah, kita bayarin lah itu. Tas itu bang. Iya dong, masa kita ini itu nilainya 3 miliar tank gitu kan. 3 miliar kan duit itu satu rumah setengah. Nah gitu kan. Oke. Belakangan dia minta lagi barang-barang buat keperluan syuting, keperluan video klip. Apa aja? Kita pikir beli barang, ternyata beli tas yang mahal-mahal tuh, apa tas apa Cartier atau tas apa gelang Cartier juga ini, terus pokoknya macam-macam mahal-mahal semua. Saya tanya sama Bang Oji Saputra sama Tata, emang keperluannya gimana? Oji sama Tata juga bengong kan begitu kan, Bang kan kalau tas biasa-biasa ya, ternyata Angel beli tas yang mahal-mahal. Udah kadung di tokonya, dia udah pilih-pilih, udah tentu harga, mau nggak mau saya bayar kan gitu kan. Ada kali sekitar 200 sampai 300 juta. Habis itu minta beli kamera juga, sama minta beli laptop, katanya nanti dia buat ininya, ngolah-ngolah ngeditnya. Emang Angel jago ngedit ini. Udah kayak ini aja, Angel orang media aja. Editor kali bang. Editor, beli lagi tuh yang mahal-mahal. Ya oke aja, dihitung-hitung dah. Udah selesai. Ya sudah, karena sudah kadung kita mau bikin video klip, orang bandnya udah siap, kemudian si apa orang yang mau bikin video klipnya juga siap, akomodasi sudah siap juga, ya sudah. Jadi video klip ditambah acara gimmick-gimmicknya Angel tadi. Bukan kita yang mau, Angel yang mau. Makanya dia minta tas Hermes kan untuk acara gimmick. Tentunya semua barang-barang ini kan untuk keperluan syuting. Properti lah ya bang. Properti, namanya the art of property kan. Seni mengumpulkan barang-barang mahal kan. Nah, kumpulkanlah. Belakangan setelah acara ini diambil semua barang-barangnya sama dia gitu kan. Terus kemudian kita bayarkan infotainment kan, mahal-mahal tuh. Kita kan namanya kita orang baik-baik aja, polos-polos ya kita bayaran ya. Sebenarnya itu udah kita anggap ya sudah, ikhlasin aja. Nah persoalan kan gitu kan. Yang penting kita udah jadi video klip nih kan, udah mau digarap nih video klipnya kan. Dia timbul, dia berantem sama Mas Oji Saputra, berantem sama Tata kan. Udah mereka saling menjelek-jelekan lah. Mungkin begini, mungkin Tata juga sama Oji Saputra nggak seneng juga Angel kelakuannya seperti itu kan gitu kan, sehingga mereka ribut. Dalam ributnya itu kemudian menimbulkan persoalan, keributan antar mereka yang ramai di media. Belakangan saya diikut-ikut sertakan, apalagi kemudian saya dibilang oleh Angel saya berutang 600 juta rupiah karena belum bayar sisa 2 infotainment kan begitu kan. Memang saya ini memang saya dalam posisi dianggap belum bayar. Satu infotainment kan saya bilang janjikan 1,2 ya. Ya oke, 600 saya bayarkan, nanti selesai itu sisanya saya bayarkan. Dalam posisi saya bertanya-tanya. Nah, memang mau saya bayarkan, tapi sebelum saya bayarkan ternyata dia udah teriak-teriak di media bahwasanya ke teman-teman juga bahwasanya saya berutang sama dia 600 juta lagi. Kan gitu kan. Tuh, oke, sudah nanti saya siapkan saya bayarkan ya. Rupanya Angel karena menggebu-gebu pengen ke Amerika, dia perlu dana kan. Tapi mungkin dana itu kan akhirnya dia kejar saya. Saya bilang nanti dulu dong, kan kita kan nggak bisa buru-buru juga. Toh video klip belum jadi apa belum jadi kan gitu kan. Infotainment juga tampil juga enggak kan gitu kan. Kita kan belum tahu kan. Ya sudah. Itu posisi yang lain kan, dimana dia ngejar kita dan mendiskreditkan kita dengan cerita itu. Seolah-olah saya berutang sama dia. Nah, masuk posisi ketiga, belakangan dia diskreditkan saya lagi. Seolah-olah saya menista agama. Ya, menista agama ini. Iya, chat pribadi. Kemudian dia ramekan juga di Instagram dia. Seolah-olah saya menistakan agama. Padahal kan saya nggak ada maksud menistakan agama. Jadi karena persoalan mereka berantem, saya kebawa. Mereka ini antara Angel dengan Tata sama Oji Saputra berantem, saya kebawa. Ketika saya bawa, saya juga diajar sama Angel di Instagram kan. Memang Instagramnya isinya begitu kejam. Baik Tata, baik Oci didiskreditkan belakangan saya. Nah, namanya saya pengacara nggak bisa terima yang begini-begini. Apalagi udah masuk ke wilayah penistaan agama kan. Saya dituduhkan. Ya sudahlah. Ya kalau ada harimau lagi diem dipukul-pukul terus kan dia malam-malam kan dia ngejar juga kan gitu. Akhirnya saya jadi harimau, bukan lagi Deolipa tapi jadi harimau.
Jadilah gitu. Itu kalau flashback yang belum Flashback tahu, yang kemarin, kira-kira ya, seperti itu. duduk perkaranya. Duduk Oke, Bang perkaranya. Olip. Audio Jungle.